Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat asli, alhamdulillah ketemu lagi dalam pembahasan Shaleh Muslihun, masih bersama guru kita yang sudah bersama kita di studio ini, Ustaz Bambang Ridho. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah mulai masuk ke pembahasan bahwa semua tentang mindset ya, mindset seorang muslim. Dan seorang muslim itu harus memperbaiki mindsetnya, bahwa jangan cari kambing hitam gitu Ustaz. Iya. Lebih ke introspeksi diri. anak dzati, apa istilahnya? Anak Dzati. Jadi bukan malah mencari kambing hitam atas kesalahan-kesalahan yang dilihat atau yang terjadi, akan tetapi malah kita diminta untuk ngaca, introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat. Nah, kita insya Allah akan lanjut dalam bahasan yang masih seputar apa? Masih seputar tentang mindset yang diajarkan Al-Quran. Oke, ini insya Allah kita akan mendengar langsung. Kita ngobrol langsung bersama Ustaz Bambang Ridho. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum kita masuk ke pembahasan mindset yang diajarkan Al-Quran part 2 gitu Ustaz. Ya. Karena kemarin kita part 1, ini part 2. Saya ingin memukadimahi bahwa ini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Majid Al-Kilani gitu ya, bahwa materi memperbaiki mindset, ini kan kita sedang mencoba untuk memperbaiki mindset gitu. Mindset kita yang selama ini seperti apa gitu ya, menjadi kebiasaan kita, kita rubah nih gitu kan. Ya tujuannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk lebih sukses lah gitu ya. Nah, ternyata Dr. Majid itu memasukkan materi perbaikan mindset ke dalam materi tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafs gitu. Apa? Tasawuf lah istilahnya. Beliau berangkat dari surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, itu kan tazkiyatun nufus. Nah, sama sebenarnya ayat ini dengan ayat yang sering kita dengar gitu ya. Ayat tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyirun nafs. Allah itu tidak akan merubah nasib keadaan sebuah kaum di sini lagi-lagi bisa berlaku dalam level pribadi atau dalam level keumatan, kebangsaan, negara, sosial, intinya bisa level individu atau level umum gitu ya, level jama'i gitu ya, level berjamaah gitu, level keumatan. Nah, jadi kalau orang ingin memperbaiki kualitas hidupnya atau sebuah umat atau sebuah bangsa ingin memperbaiki keadaannya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki nafs gitu ya. Taghyirun nafs atau tazkiyatun nufus gitu ya. Dia harus membersihkan jiwanya. Nah, nafs di sini apa? Ya, ini dia. Jadi beliau membahasakannya begini, nafs itu atau manusia itu terdiri dari dua unsur secara garis besar. Ada unsur fisik, ada non fisik. Oke. Nah, yang fisik itu kalau kita membaca dalam hadis-hadis gitu ya, atau ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang jism gitu ya, manusia dengan jasadnya atau jismnya, itu berarti fisik gitu ya. Iya. Itu fisik gitu. Artinya kita menjaga kesehatan, berolahraga, itu termasuk dari tazkiyatul badan gitu. Tazkiyatul badan artinya menyehatkan fisik, olahraga badan kan gitu kan. Nah, kemudian manusia juga terdiri dari non fisik. Non fisik inilah yang disebut dengan nafs. Nah, nafs itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan mindset, kemampuan intelijensi, kemampuan berpikir. Ada yang disebut dengan iradah gitu. Artinya bagaimana membangun, menumbuhkan iradah itu apa ya? Seperti ya kemauan, artinya model gitu ya.
Model itu kan nanti akan membangun kita itu ingin jadi seperti apa sih kan gitu. Nah, ya lebih spesifik pada beberapa kajian kita belakangan ini adalah kita berbicara tentang masalah kemampuan berakal, kemampuan berpikir atau mindset gitu kan. Nah, jadi ini menarik nih, ini termasuk kajian atau materi yang termasuk bisa dimasukkan ke dalam kategori tazkiyatun nafs. Jadi bagaimana kita kemudian merubah mindset kita untuk kalau kita mau jadi orang baik, orang sukses, ya kita harus merubah mindset kita yang sebelumnya seperti apa. Jadi coba yang diajarkan Al-Quran yang memang ya lagi-lagi Al-Quran kan ingin kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus kehidupannya dan seterusnya. Berarti dalam pandangan Dr. Majid itu tazkiyatun nafs itu juga termasuk memperbaiki mindset itu. Memperbaiki mindset. Jadi bukan seperti mainstreamnya kajian-kajian seperti pensucian iya gitu ya. Jadi gitu ya. Kan biasanya gitu ya kalau gitu, lebih ke amalan-amalan hati gitu ya. Iya. Ini termasuk mindset juga. Tapi beliau malah memasukkan tazkiyatun nafs itu adalah memperbaiki mindset seseorang. Termasuk. Itu kan lebih ke pikiran sebenarnya. Lebih ke pikiran. Itu termasuk nafs ya. Termasuk nafs. Bukan jism ya. Bukan jism. Bukan jism. Lanjut Zak, gimana? Mindset yang diajarkan Al-Quran untuk bagian kedua ini adalah mindset atau cara berpikir yang komprehensif. Komprehensif. Artinya seorang muslim dia harus punya cara pandang terhadap segala sesuatu dengan komprehensif, bukan dengan parsial. Melihat segala sesuatu dari semua sisi gitu. Dari semua sisi. Komprehensif itu kan dari semua sisi. Iya, dari semua sisi. Bedanya dengan parsial, dia hanya melihat dari satu atau sebagian sisi. Nah, ini yang yang harus kita pahami bersama. Bagaimana contoh gitu ya, atau apa sih maksud dari berpikir secara komprehensif dan berpikir secara parsial. Berpikir secara komprehensif itu artinya dia benar-benar ketika melihat sesuatu, memahami sesuatu itu memang dari semua lingkupnya gitu, utuh gitu ya. Memandangnya utuh gitu ya. Contohnya begini, Ibnu Taimiyah itu salah satu orang yang memberikan kritikan terhadap banyak hal yang sering dipahami. Jadi ada hal-hal atau istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sering dipahami secara parsial. Kemudian beliau menjelaskan atau mengkritik pemahaman parsial itu karena seharusnya dipahami secara komprehensif. Contohnya dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan ketika kita berbicara tentang taharah, taharah gitu ya. Ini Ibnu Taimiyah berarti ya? Ibnu Taimiyah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersuci, bertaharah, itu taharah yang dimaksud oleh Allah itu taharah yang komprehensif. Nggak cuma kayak apa yang kita pahami. Nah itu dia. Taharah bukan hanya taharah badan ya. Bukan hanya taharah bersuci dari najis. Dari najis gitu ya. Najis yang kelihatan. Nah, najis yang kelihatan, najis yang fisik gitu ya. Termasuk taharah atau bersuci artinya mensucikan hati. Maknanya itu ya. Maknanya itu harus dipahami secara komprehensif. Bukan sekedar bersuci badan. Beliau sampai mengkritik bahwasanya mungkin itu yang terjadi di zaman beliau gitu ya. Ada tren terjadi ada pengkubuan gitu ya. Ada kubu yang hanya memahami atau membatasi pengertian toharoh itu hanya dalam fisik gitu ya. Tapi ada juga yang ekstrim memahami toharoh itu hanya toharoh hati doang gitu. Jadi beliau membahasakannya, ini ada para ahli fikih yang hanya membahas ekstrim kiri kanan gitu ya, membahas toharoh badan. Nah, sementara ada ahli-ahli sufi gitu ya yang hanya memberikan perhatian terhadap pensucian hati gitu. Artinya berarti yang terlalu kesini lupa akan toharoh hati, yang terlalu kesini lupa akan kondisi fisik gitu. Nah itu dia. Yang seharusnya dua-duanya masuk dalam
materi atau dalam pengertian Toharoh, suci iya. gitu kan. Nah, ini penting gitu ya. Ketika kita memahami segala sesuatu harus memang komprehensif, dan ini kan berlaku di dalam segala hal gitu ya, Sat ya. Iya. Ya mau dalam tadi kita bilang secara kehidupan individu atau kehidupan keumatan gitu kan. Itu harus dilihat secara komprehensif gitu. Iya. Karena mengapa ini penting gitu ya? Mengapa mindset komprehensif, memandang sesuatu, berpikir secara komprehensif itu penting, jangan parsial. Karena akan ada konsekuensi yang menunggu ketika kita justru berpikir secara parsial, tidak utuh. Ujung-ujungnya akan ada salah penilaian, ada salah melakukan solusi dan seterusnya kan gitu ya. Karena nggak menyeluruh. Ya paling mudahnya kalau kita misalnya dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, kita tentu ada pemasukan dan ada pengeluaran gitu kan. Iya. Dan tentu dalam pemasukan itu kan kita mengetahui kita punya pemasukan berapa, dan pengeluaran itu kan pasti macam-macam gitu ya. Iya. Ada mungkin buat anak kita, buat hiburan, Macam-macam lah ya. macam-macam. Kalau kita kemudian hanya memikirkan gitu ya, memikirkan parsial gitu ya, artinya tidak komprehensif, dihitungnya cuman pemasukan atau kemudian pengeluarannya hanya dihitung sebagian doang gitu kan. Itu nanti tahu-tahu duit udah habis aja gitu ya, padahal ternyata banyak juga pengeluaran kita gitu. Berarti itu saat menentukan seseorang mengambil langkah. Iya betul. Kalau dia memiliki mindset menyeluruh ya. Mungkin bahasa anak sekarang helikopter view. Helikopter view. Iya, kalau kata anak zaman sekarang helikopter view. Iya. Kan kalau helikopter view kan berarti dia bisa kelihatan semua. Lihat dari atas gitu kan. Makanya menariknya kalau orang helikopter view itu kan ibarat kata dia melihat dari sesuatu yang tinggi gitu kan. Berbeda kalau orang dari bawah. Sama-sama. Dan dunia itu kan hanya selebar matanya itu. Nah itu dia. Dan dari bawah kan, dunia itu kan rendah, dari bawah, view-nya dari bawah, berarti agak sulit dia melihat dengan komprehensif kan begitu kan. Nah, apa konsekuensinya? Ini menarik, beliau kemudian membahasakan atau berbicara mindset komprehensif ini dalam lingkup keumatan gitu ya. Ketika tren yang terjadi di sebuah umat itu adalah mindset yang parsial, bukan komprehensif, yang terjadi adalah perpecahan. Itu akibatnya. Akibat seseorang memandang sesuatu tidak komprehensif. Kan paling mudahnya gini, ketika banyak katakan ormas, banyak mazhab gitu. Kan itu kan sebenarnya kan sebuah keniscayaan ya, ada perbedaan ya, itu pandangan lah ya. Dan pandangan kan biasa gitu ya, dan kemudian ada ormas, ada mazhab, itu kan sifatnya dia sebagai media wasilah gitu kan. Betul. Nah, tetapi masalahnya kalau kemudian seseorang memandang sesuatu terbatas hanya untuk golongannya saja. Oh, itu yang dimaksud. Kan dia jadi parsial kan? Betul. Keuntungan, kejayaan yang hanya di situ aja mainnya. Hanya di situ saja. Bagaimana saya bisa memajukan ormas saya saja gitu, tanpa memikirkan yang lainnya gitu. Padahal sama-sama Islam kan gitu, sama-sama Muslim gitu. Sektarian sekali. Nah, lebih lanjut lagi bahayanya adalah ketika kemudian penguasa bermain di situ. Maksudnya bermain itu maksudnya begini, untuk bisa menjaga eksistensi kekuasaannya, dia bikin pecah terus. Nah, dibikin pecah terus. Jadi penguasa itu kemudian memfeeding, ngumpanin gitu ya, satu ormas atau satu kelompok, satu golongan untuk menuduh kelompok yang ini. Ya kan kelompok ini nanti juga akan membalas. Akhirnya ada campur tangan penguasa ya. Bisa jadi, sangat mungkin sekali terjadi. Berarti itu sebenarnya kalau dari awal kita sadar, kita bisa menghindari itu ya. Seharusnya begitu. Kan masalahnya kalau ketika golongan-golongan katakan gitu ya dalam tubuh umat Islam gitu ya, ketika satu golongan di feeding, diumpan untuk nyerang,
kelompok yang lain gitu. Padahal masih sama-sama Islam gitu kan. Nah, itu ini nyerang lagi. Dia pecah terus. Dan walhasil nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Sibuknya sama mereka aja. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya pun hanya parsial. Tidak utuh. Kan seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar kan kepada semuanya. Betul. Tanpa terkecuali kan. Mau penguasa, mau dia siapa, tetangga kita, mau dia siapa, mau. Tapi sekarang kemudian karena kita disibukkan dengan saling ribut sendiri, lupa untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu sendiri. Itu nyata banget guys. Iya, bisa fenomena ini ya bisa direfleksikan sendiri gitu ya. Hari ini fenomena ini kayaknya kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan sedikit ilmu dan akal sehat juga. Kayaknya bisa merefleksikan sebuah kesalahan berpikir di sini. Dalam artian tadi kalau antum bilang sangat parsial, akhirnya mengakibatkan keretakan di tubuh umat. Betul. Yang penguasa zalim bermain di situ. Iya. Ya mungkin teman-teman juga bisa merasakan. Bisa membayangkannya. Bisa membayangkan dulu lah ya. Nah, Islam, Al-Quran, Rasulullah sendiri itu sangat mengajarkan kita untuk berpikir secara komprehensif. Bahkan saking komprehensifnya ajaran Al-Quran itu, Al-Quran kan sampai menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang tidak baik dalam arti mengajarkan kita hal-hal yang tidak baik bukan untuk diikuti atau dikerjakan, tapi untuk dihindari. Oh iya, disebut kok dalam Quran zina, khamar, gitu kan ya. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sampai ada diajarkan kita tagut itu apa, bagaimana disebut lah ya. Disebut. Itu kan bukan berarti kemudian Quran mengamini ini bukan untuk kemudian diikuti, untuk dihindari. Iya, menghindarinya. Kan gitu. Bahkan sampai ada perkataan saya lupa perkataan sahabat tabiin atau ulama, araftu syarr la lisyarr. Uzaifah kalau enggak salah. Uzaifah bin Yaman katanya. Walakin litawaqih faman lam ya'rifi syarr waqa'a fi. Kalau orang tahu keburukan, ya dia tuh mesti tahu keburukan bukan untuk melakukannya. Betul. Tapi untuk menjaga diri terhindar darinya. Kalau orang kagak tahu, bisa jadi dia nyemplung di situ. Dan yang menariknya juga gini, Umar bin Khattab ketika dia menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Dan pada saat itu bisa dibilang di zaman Umar itu kan wilayah Islam sudah begitu luas sekali. Ke arah utara sudah sampai Syam, ke arah selatan sampai Yaman, ke arah timur hampir nyampe katakan hari ini Afghanistan, Pakistan, sampai ke barat sudah sampai ke Mesir juga gitu kan. Berhari ini udah berapa bendera itu. Dan menariknya kan arti itu di zaman kegemilangan Islam gitu kan. Iya, betul. Ternyata Umar pernah mengatakan innama tunqadu ural Islam urwatan man nasya'a fil Islam Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Simpul kekuatan umat Islam bisa tercerai-berai, bisa hancur, bisa rontok gitu ya. Ketika ada generasi yang tumbuh tidak mengenal jahiliyah. Iya. Kan jahiliyah kan buruk ya. Betul. Tapi sudah diwanti-wanti sama Umar. Ya kita ini mengetahui jahiliyah bukan untuk praktek untuk melakukannya, tapi untuk agar kita tahu kalau ini tuh jahiliyah, berarti kita harus hindari. Gitu. Bisa jadi itu menjangkit hari ini orang-orang sebagian kita kali itu. Dia anggap ini sebuah Islami padahal jauh dari kata Islam gitu kali. Bisa jadi seperti itu. Ya mungkin ya tadi kalau bahasa Umar kan kejahiliahannya. Nah, itu dia. Jadi kayak ngerasanya ini Islami banget ini. Tapi padahal kalau ditelisik, kalau dibeberkan gitu bisa jadi itu jahiliyah. Jahiliyah kan, atas dasar ketidaktahuan tentang jahiliyah itu sendiri. Kan begitu. Iya, betul. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak berpikir secara komprehensif.
Dan komprehensif Islam dan Al-Quran itu sampai tadi mengajarkan yang baik maupun yang buruk. Yang buruk itu dalam tanda kutip bukan untuk dilakukan tapi untuk dihindari. Agar kita tahu alarmnya, batasannya. Oh ini nggak benar nih. Iya. Kan gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi dalam masalah ini, dalam masalah pemikiran mindset komprehensif adalah terkadang banyak yang salah paham tentang memaknai sebuah hadis. Jadi gini, kan pernah gitu ya, terkadang Rasulullah itu dalam sebuah hadis kalimatnya tuh kalau nggak salah hadisnya adalah beliau sedang berbicara di depan para sahabat gitu. Mau tahukah kalian satu amalan yang pahalanya sangat besar gitu, bahkan dia lebih besar daripada jihad gitu kan? Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Nah, terkadang hadis-hadis yang seperti ini disalahpahami karena mindset parsial tadi. Oh iya. Dia akhirnya memahami bahwa oh berarti zikir kita, sampai kemudian orang nggak perlu berjihad karena Rasulullah aja mengatakan berzikir itu lebih mulia, lebih utama daripada berjihad, kan gitu kan. Ini kesalahan berpikir, kesalahan memahami hadis ini diakibatkan cara berpikir yang parsial. Bukan karena keterbatasan ilmu, ya termasuk salah satunya, dia berparalel kan, keterbatasan ilmu plus karena ada mindset yang parsial itu. Artinya mungkin dia tahu satu hadis itu tanpa tahu hadis-hadis yang lain tentang kemuliaan jihad misalkan. Ya sebenarnya jihad tanpa kita katakan gitu ya, kalau kita persepsikan tanpa ada hadis-hadis kemuliaan jihad, bagaimana Rasulullah berjihad itu kan sudah menjadi satu pengetahuan tersendiri yang menunjukkan itu kemuliaannya kan gitu kan. Ngapain kalau nggak mulia Rasul di situ ya? Nah, itu dia. Nah, seharusnya kan cara memahami hadis tersebut adalah bahwa zikir mengingat Allah, katakan gitu ya, itu harus menjadi mahkota berjihad. Artinya orang kalau berjihad tanpa punya visi, mindset utama mengingat Allah, karena Allah, ya jihadnya kan sia-sia kan. Betul. Baru masuklah tuh ke hadis yang lain. Kan gitu kan. Makanya kemudian ada cerita bahwasanya orang yang berjihad tapi kemudian kata Rasulullah dia di neraka. Dia di neraka. Kenapa? Karena dia berjihad bukan karena Allah, tapi karena liyuqal annahu mujahid, karena dia ingin disebut-sebut saya sebagai mujahid kan gitu kan. Itu kan contoh bahwasanya bacaannya komprehensif ya. Kan gitu kan. Seharusnya begitu. Ini betul. Apa namanya, bahaya melihat secara parsial dalam memahami hadis-hadis kan begitu. Nah, dan yang terakhir Ustaz, ini menarik, bahkan dalam sebuah penelitian ilmu psikologi modern, Abraham Maslow itu sampai mengatakan begini. Ini bapak pendidikan ya? Bapak pendidikan gitu ya. Pendidikan barat ya? Pendidikan barat. Modern gitu ya. Menurut Dr. Majid sih, Abraham Maslow ini banyak pemikirannya yang penemuan-penemuannya dan pemikirannya cukup mendekati Islam. Artinya ternyata penemuan-penemuan dia itu bisa dikatakan memberikan bukti kebenaran Islam lah begitu. Abraham Maslow itu dalam tema mindset komprehensif dan mindset parsial itu beliau sampai mengatakan bahwa sepertinya aku itu sampai pada kesimpulan orang yang bermindset parsial itu dia memiliki gangguan jiwa. Seperti memiliki gangguan jiwa. Atau minimal kata beliau, kalau nggak disebut sebagai gangguan kejiwaan, setidaknya itu adalah tanda berpikir yang belum matang gitu. Intinya kurang. Intinya kurang. Kan gitu. Itu beliau sampai mengatakan begitu gitu. Tadi apa? Beliau mau ngomong apa itu Abraham Maslow? Itu yang dia katakan itu. Bahwa orang yang tidak memiliki mindset secara komprehensif ada kekurangan dalam berpikir ya? Ada kekurangan dalam berpikir. Dia tadi ingin mengatakan ada gangguan kejiwaan atau setidaknya lebih parah lagi. Atau setidaknya berarti dia belum matang berpikirnya.
Meskipun usia udah tua juga tuh ya. Meskipun usianya sudah tua. Nah mungkin gini ya Seth, ya. Kalau tadi dilihat-lihat dari beberapa yang antum sampaikan ya, data kemudian teori gitu ya. Nah sekarang kan yang kita lihat Seth, ya, beberapa orang dari kita atau kita sendiri bahkan belum cukup untuk memahami pentingnya berpikir secara komprehensif. Nah kalau dari pandangan Dr. Majid atau mungkin antum juga bisa memberikan gimana caranya kita supaya nih, ya lu jangan kayak gini lah, kamu jangan berpikir parsial, ayo lo lihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang tadi kalau anak sekarang bilang ente pakai helikopter view dong, jangan cuma ini doang. Nah, itu kalau dari antum gimana Ustaz? Iya, mungkin salah satu caranya adalah dengan memperbanyak materi dalam arti materi kajian atau bacaan, materi bacaan atau materi dalam bentuk kurikulum di sekolah gitu ya. Yang menjelaskan pentingnya bermindset komprehensif dan kemudian apa bahayanya kalau berpikir secara parsial. Kan termasuk berpikir secara parsial itu ketika dia hanya berpikir hidup itu hanya di dunia. Itu salah satunya. Kan salah satunya begitu kan? Kalau kita sebagai seorang manusia yang kita punya punya visi yang tadi ya, helikopter view itu kan seharusnya kalau komprehensif kita akan membaca kehidupan kita itu, kita mulai dari mana, kemudian kita sedang ada di mana, dan kemudian kita akan kembali kemana atau pergi kemana kan gitu kan. Itu kan artinya ada mansya, hayah dan masir gitu kan. Kalau kita komprehensif kita akan benar-benar melihat itu bisa memposisikan kita dengan baik gitu kan. Oh saya itu dulu hanya berasal dari katakan setes mani gitu kan, yang tidak ada apa-apanya gitu. Atau kalau kata Allah itu kan huwaladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kan itu kan sebenarnya fase-fase yang komprehensif kan. Allah memberikan isyarat-isyarat itu kan. Kalau kita hanya melihat kita manusia di sekarang aja dalam waktu kekuatan aja, ya kan? Kita hanya melihatnya, kita tidak melihat ada akhirat gitu. Akhirnya kita nggak menyiapkan apa-apa. Ketika berbuat nggak merasa saya akan dimintai pertanggungjawaban. Saya akan diberikan hukuman, bahwa nanti ada dampaknya dunia akhirat ya. Dampaknya dunia akhirat jelas. Dampaknya dunia akhirat. Artinya mungkin bisa juga kali ya Seth, kalau orang yang berpikir parsial itu timbul rasa egoisme. Pasti. Artinya yang penting saya gitu kali ya. Karena terlalu sempit pandangannya kali itu gitu ya. Selalu ingin memenangkan kelompoknya. Kalau dalam keumatan gitu ya, hanya sektarian. Yang penting bagaimana kelompok saya bisa menang, bisa eksis, bisa unggul gitu kan, tanpa memikirkan kelompok-kelompok yang lain. Masya Allah. Ada apa lagi selain itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini? Sepertinya cukup dulu. Kalau kita akan bahas mindset yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Insya Allah. Tapi ini Masya Allah sekali. Jazakallah khair Ustaz Bambang nih atas kajiannya, atau beliau sampai bawa buku tebel tuh. Coba tuh udah kayak lagi sidang disertasi. Tapi ini untuk memastikan bahwa yang beliau sampaikan itu by data, kemudian juga hasil kajian-kajian yang tidak sebentar ya. Kemudian kita coba obrolin dengan gaya-gaya yang agak santai. Dan ini bagaimana cara kita mungkin mendelivery sesuatu gitu ya, menyampaikan sesuatu yang seharusnya seorang mukmin itu soleh juga muslih. Dan bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan gitu ya untuk kita bisa mencapai seorang soleh juga sekaligus muslih. Dan kali ini yang pembahasan tadi adalah tentang memperbaiki mindset. Kita mesti melihat segala sesuatu dengan kacamata kali gitu ya, pandangan yang menyeluruh, tidak hanya parsial, hanya tertentu, untuk supaya kita memberikan solusinya pun lebih tepat kali gitu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz Bambang, terima kasih. Insyaallah teman-teman sahabat asli, kita lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana how to menjadi soleh sekaligus muslihun, insyaallah di pertemuan dan episode yang akan datang. Masih bersama saya Abdul Khair juga dan Ustaz Bambang Ridho hafizahullah taala.
Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.